pelajaran buat kamu ya. Jangan macam-macam lagi sama Windy. Kerja. Dan satu lagi ya, Bay. Aku mau putus sama kamu. Jadi jangan pernah kamu anggap aku sebagai pacar lagi. Ogah banget aku pacaran sama kuli bangunan kayak kamu. Kamu itu siapa di sini? Jangan terlalu banyak ngomong, ha? Semua yang terindah yang ada di dalam. Ini aku harus langsung ke rumahnya Putri nih. Kalau misalkan aku nggak ngomong sama Putri, takutnya ini nggak sesuai sama rencana. Kalau misalkan memang Windy bener-bener wanita yang baik, dia pasti bakalan terima kondisi aku dalam kondisi apapun. Tapi aku udah mulai ragu sekarang sama Windy. Padahal aku sama Windy kan baru pacaran, tapi Windy udah aneh-aneh aja. Ya emang sih dia sekretaris di salah satu perusahaan. Tapi Putri juga semoga aja masih belum ngomong apa-apa sama Windy kondisiku yang sebenarnya. Kalau misalkan sampai Putri ini ngomong sesuatu tentang aku, nggak bakalan ada gunanya aku melakukan rencana ini. Aku harus pastikan nih sama Putri, dan aku harus kasih tahu sama Putri. Penampilan udah kayak kuli nih kayak gini. Semoga aja rencanaku berjalan dengan lancar dan Putri benar-benar bisa aku andalkan. Tapi aku yakin dia pasti bisa jaga rahasia. Bentar lagi aku bakalan minta Putri buat manggil Windy. Gimana caranya biar dia bisa ketemu sama aku waktu aku jadi kuli bangunan. Aku yakin Putri bakalan bisa nih. Ini Pak Bayu tumben-tumbenan ya kesini ya? Ada apa ya? Nggak seperti biasanya. Tapi jam segini kok belum datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan duduk. Ya. Jadi gimana Pak Bayu? Gini Bu, saya mohon maaf ganggu waktunya Bu Putri. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi malam Bu, saya ada kepentingan yang sangat penting sama Bu Putri terkait masalah hubungan saya dengan Windy. Pertama saya mau nanya dulu, sejauh ini Windy, anak buah Bu Putri, itu kan masih belum tahu tentang kondisi saya yang sebenarnya kan? Iya Pak, belum tahu. Nah, jadi saya ada rencana untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius sama Windy. Cuman saya mau merencanakan sesuatu sebelum saya memutuskan buat melangkah ke hubungan yang lebih serius, yaitu ke pertunangan. Karena begini Bu, saya sama Windy ini udah jadian, cuman masih ya baru-baru ini. Karena kemarin-kemarin kan waktu Bu Putri tahu hubungan saya sama Windy hanya sebatas ya kenal aja. Dan saya bersyukur kalau misalkan sampai sekarang Bu Putri masih bisa menjaga rahasia kalau misalkan Windy ini sebenarnya kerja di perusahaan saya Bu, yang dipegang sama Bu Putri. Karena memang siapa sih Bu perempuan zaman sekarang yang nggak mau sama orang yang sudah berpenghasilan. Nah, dan sangat jarang sebenarnya ada perempuan yang mau menerima laki-laki meskipun udah kerja tapi dengan berpenghasilan pas-pasan. Kemudian juga masalah pekerjaannya itu pasti akan dipermasalahkan. Contoh misalkan seperti kuli bangunan. Nah, saya pengen tahu Windy ini, dia kalau misalkan benar-benar memang serius sama saya, otomatis apapun pekerjaan saya,
dan berapapun penghasilan saya, otomatis dia akan terima saya apa adanya, Bu. Jadi maksud Pak Bayu gimana ya? Jadi Saya gini, kurang Bu. paham gitu, Pak. Sekarang saya kan sedang mengerjakan proyek dan Iya. kebetulan mandornya itu Pak Sofyan. Kenalkan Pak Sofyan. Pak Sofyan ini orang kepercayaan saya di lapangan. Oh iya, saya Nah, tahu. Saya minta Bu Putri sekarang panggil si Windy dengan atasannya Windy ini, panggil ke sini, kemudian jelaskan mereka, Bu Putri berikan tugas buat ngecek proyek itu, seolah-olah proyek itu punya Bu Putri, dan minta mereka untuk mengecek di lapangan dan suruh catat apa aja yang kurang, perkembangannya seperti apa, kemudian mandornya kerja atau enggak. Itu yang Bu Putri sarankan sama mereka. Oh, jadi secara tidak langsung di sini Pak Bayu mau ngetes Bu Nah, Windy. benar. Jadi Oh, seperti itu. sampai saat ini pun Windy masih belum tahu pekerjaan saya yang sebenarnya dan belum tahu kondisi saya yang sebenarnya. Cuman saya setiap ketemu sama Windy, saya langsung ketemu di tempat di kafe. Mungkin karena saya berpenampilan rapi seperti itu, mungkin Windy ngiranya saya orang yang udah berpenghasilan tinggi gitu. Iya. Nah, saya pengen buat Iya, iya. Windy shock nantinya, Bu. Bisa nanti Pak Bayu kan pasti ngelihatnya Windy tuh bisa nerima Pak Bayu apa adanya atau Nah, enggak gitu. bener banget. Makanya kalau misalkan Windy mau, meskipun tahu saya sebagai kuli bangunan dia masih mau nerima, saya nggak bakalan pikir panjang lagi. Saya bakalan ngajak Windy tunangan dan kita akan merencanakan pernikahan, Bu. Iya ya Pak. Saya berharap Bu Windy bisa seperti apa yang Pak Bayu mau. Ya, saya juga berharap seperti itu, Bu. Cuman kalau misalkan Windy nanti tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, berarti ya memang Windy bukan perempuan yang pas gitu. Iya sih Pak. Soalnya kan juga selama ini saya sama Bu Windy juga hanya sebatas rekan kerja saja gitu. Jadi kurang tahu Bu Windy itu seperti apa orangnya. Cuman kan dulu saya kenal sama Windy atas bantuan Bu Putri juga. Ya, saya taunya Bu Windy ya baik kalau di kantor, kalau kerja ya juga baik gitu. Ya, pasti yang dikeluarkan yang baik-baik, Bu, karena kan Windy ini bawahannya Bu Putri gitu. Iya. Ya udah, kalau gitu saya minta tolong segera panggil ke sini sekarang, Bu. Saya bakalan tunggu di lapangan. Oh baik, bentar lagi saya telepon biar langsung ke sini. Kayaknya Ya, mereka sekalian suruh ajak atasannya juga, karena saya agak sedikit agak sedikit ada rasa curiga sama atasannya. Masalahnya hubungan mereka sangat dekat gitu, tidak seperti biasanya. Itu cuman feeling saya, semoga aja feeling saya ini, asumsi saya ini nggak bener, Bu. sebentar. Atasan maksudnya Pak David. Oh, namanya David ya. Oh iya Pak, namanya David. Ya, cuman nggak usah bahas masalah itulah. Saya ada rencana lain untuk itu, Bu. Oh gitu ya. Makanya saya minta Windy harus bareng dengan atasannya, agar nanti saya tahu, nanti bakalan kelihatan semua. Sekali jalan, sekali kita merencanakan sesuatu, semuanya bakalan terungkap gitu. Ya, Yaudah, kalau gitu saya langsung Yaudah. pamit ya, Bu. Saya mau langsung ke lahan proyek yang sedang dikerjakan sekarang. Ya udah Pak Bayu, hati-hati ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya. Monggo. Waalaikumsalam. Bentar aku telepon Pak David dulu. Iya Pak David. Gini Pak, Pak David hari ini lagi di kantor. Oh gitu. Jadi bisa nggak sekarang juga ke rumah saya? Ya, saya mau ngomongin sesuatu soalnya. Ya, jadi Pak David ke sini dulu, nanti saya sampaikan di sini, baru Pak David tahu tugasnya Pak David apa. Ya, sekarang Pak. Ya Pak, jangan lupa ya, itu Bu Windy juga diajak gitu. Soalnya butuh banget buat ini, buat bisa nemenin Pak David juga nantinya. Iya Pak. Ya, ya saya tunggu ya Pak ya. Ya, waalaikumsalam. Bu Putri ini ada-ada aja ya. Gak tahu hari libur masih disuruh saya. Padahal aku udah ada janji sama Windy mau jalan. Kalau aku ngebatalin jalan sama Windy, berarti dia tuh marah-marah. Tapi kalau aku gak
datang ke rumahnya Bu Putri sama Windy, Bu Putri yang bakalan marah. Malah kita bisa dipecat. Dan kalau sampai hubungan aku sama Windy diketahui sama Bu Putri, wah bisa berabe nih. Ini aku telepon Windy aja, daripada aku ambil risiko. Halo sayang. Iya, ini aku udah siap-siap, malah aku udah mau berangkat, tapi tiba-tiba Bu Putri nyuruh kita ke sana. Ya aku gak tahu lah. Udah, daripada kita ambil risiko, mendingan kita ke rumah Bu Putri dulu. Nanti selesai ke rumah Bu Putri baru kita jalan-jalan. Iya. Kalau mau marah-marah ya jangan sama aku lah sayang. Ya udah, kamu jangan marah-marah. Aku mau ke sana, kita ke rumahnya Bu Putri. Habis itu baru jalan-jalan. Oke? Nah gitu dong. Ya. Untung Windy masih bisa diajak kompromi. Ada saja lain kantor pasti dia bakalan marah-marah karena gak tahu situasi kantor saya itu kayak gimana. Kalau aku pakai mobil lama, Bu Putri sudah mendesak. Ini aku pakai motor aja. Untung motor udah di luar. Rencana pakai mobil jalan-jalan, kalau kayak gini kan ribet. Bete banget sih. Padahal Pak David kemarin udah fix banget ngajak aku jalan. Aku udah excited banget hari ini. Udah siap-siap dari subuh. Jadi ganti tas deh kayak mau ke kantor gini. Lagian Bu Putri ngapain sih? Kita kan juga butuh libur. Ini kan weekend, Bu. Terus banget hari ini. Urgent banget apa ya? Atau orang mau pacaran apa? Tadi nelfon aku pikir mau berangkat. Malah bikin bete, disuruh siap-siap mau ke Bu Putri. Sayang. Kenapa sih? Kok nggak jadi jalan-jalan kita? Udah sabar sayang. Emang nggak bisa besok ya? Kalau aku atasannya, nggak ada hari lembur, tahu nggak? Ya kan? Ya, kita kan bekerja Itu sama banget orang, sih. tahu? Ya kita harus terimalah Ya resikonya. iya juga. Kalau Tapi atasan dadakan nelpon, ya kita harus on time. Ya tapi kan weekend juga weekend namanya, nggak bisa dong tiba-tiba kayak gini. Udahlah jangan cemberut. Kenapa kamu nggak alasan aja sih? Lagi ada acara keluarga kayak apa gitu? Sudah. Oh, udah. Aku udah berbagai alasan nelpon sama Bu Putri, dan Bu Putri tetap kukuh kita harus ketemu sama beliau. Ya mungkin Jam berapa? Ini udah jam 10. Terus kita ke sana harus jam berapa? Harus jam 10 juga. molor dikit gak apa-apa lah. Ya Om, Ini kan apa terserah kita juga. weekend. Iya kan? Ya mungkin Bu Putri itu ada hal yang penting yang harus dia omongin sama kita sehingga kita disuruh datang ke sana. Biasanya kalau Bu Putri gak ada hal penting yang harus dia omongin, beliau itu gak bakalan mengganggu hari liburnya karyawan. Tahu nggak? Oh iya sih. Kamu nungguin udah lama? Lumayan, kan tadi Pak David bilangnya udah berangkat. Sayang, Ini ya. kalau di luar kantor jangan bilang Pak Ya David aku dong. udah terbiasa juga. Ya, jangan dibiasakan lah. Ya lagi kan kita lebih sering di kantor daripada di luar kayak gini. Ya kan Ini nggak ada baru bedanya sekarang- dong. Baru sekarang berhasil mau keluar selalu aja gak bisa. Ya aku tahu. Ya aku minta maaf. Lain kali gimana ya ngatur jadwalnya itu loh. Kita udah matang-matang ngatur jadwal, dan pada hari libur kita masih diganggu sama atasan. Iya bener kan.
Kayaknya kamu harus ngajuin diri buat dipromosi deh, biar Bu Putri itu cepat disingkirin, kan lagian kamu juga bisa. Kalau masalah itu sudah aku pikirkan, tapi gak langsung kita menjalankan rencana kita sayang. Kamu tahu sendiri Bu Putri, orangnya teliti. Hah? Ya udah, kita nikmati aja ini dulu. Yang penting kita berdoa terus ya kan, meskipun deh. kita jarang liburan. Oke? Oke deh. Tapi aku minta tolong sama kamu, jangan sampai ada orang yang dengar. Aduh, kamu ya. ceria banget sih. Kamu tadi di telepon nanyain, bilangnya gitu. Iya, aku nggak bakal bocorin kemana-mana, tenang Sayang, aja. aku tuh atasannya kamu, tahu nggak? Kalau aku sampai dipecat, Iya, hah? makanya aku tuh nggak terbiasa ngomong kayak gini, nggak harus bahasa yang formal gitu loh. Ya, kamu harus bedain lah. Masa di luar Pak David, di dalam kantor Pak Iya, David takutnya kalau juga. misal kamu nyuruh aku biasain aku yang seperti ini, nanti di kantor aku malah lupa gitu loh. Gitu ya. Iya. Tapi jangan sering-sering lah lupanya kalau di luar. Nah, aku kan juga pengen dimesra sama kamu. Kalau panggil Pak David kan seolah-olah aku ya tetap atasannya kamu, bukan pacar kamu saya. Iya sayang, ya. Udahlah, nanti kalau kita habis ke rumahnya Bu Putri, kita pulang dulu ya. Aku mau ambil mobil. Habis itu kita jalan-jalan dong. Iya, udah ayo. Kayaknya lemes, belum sarapan gimana? Belum lah, rencana kamu makan sama kamu di luar, di resto. Iya. Berarti lapar nih. Iya lapar. Udah, aku nanti belikan roti bagaimana? Roti Supaya doang. Ya kita kan langsung ke rumahnya Bu Putri sayang. Udah jangan cemberut. Iya, Tuh, yuk. kalau cemberut. Gitu dong. Anakku pakai motornya pembantu, tahu nggak? Aku Oh, nggak pakai motor pembantu? Iya sayang, aku nggak terbiasa pakai motor sayang. Makanya aku ya nggak beli motor gitu loh. Ya, mending beli mobil aja kan sekalian. Iya, ayo. Ya ini sebenarnya kira-kira cukup nggak Pak? Cukup Pak. Nah, kalau misalkan nggak cukup segera laporan. Takutnya bos besar ya nanyain proyek ini Pak. Iya iya. Ah yang lain pada kerja semua sekarang Pak? Kerja semua Pak. Oh ya alhamdulillah. Ini kira-kira berapa lama lagi? Pak Sofyan, Bos? gimana? Ini udah selesai proyek kandangnya? Ya alhamdulillah sejauh ini sudah hampir 65%. Oh gitu, udah 65%. Apa namanya? Saya minta tolong Pak Sofyan. Saya punya rencana sebentar lagi ya. Saya minta tolong sama Pak Sofyan. Pak Sofyan, hari ini saya bebaskan mau kemana aja. Loh, Ya. tapi Karena kalau gini, di sini nggak ada yang tenang. jagain. Di sini kan ada saya lagi. Nah, saya sudah berpakaian seperti ini. Jadi gini Pak Sofyan, saya itu kan lagi deket sama perempuan. Ya. Saya pengen tahu dia itu beneran serius atau enggak sama saya. Kalau misalkan memang dia serius, dia bakalan terima saya apa adanya dalam kondisi apapun. Ya bos. Nah, saya juga nggak boleh egois. Laki-laki kalau misalkan nggak kerja itu bukan laki-laki namanya. Nah, saya masih ada inisiatif buat kerja jadi kuli bangunan gitu. Nah, jadi saya mau nyamar jadi kuli bangunan Mas. Karena apa ya? Perempuan zaman sekarang kan biasanya cuma mau sama perempuan sama laki-laki yang mapan. Betul sekali. Nah, makanya saya ada inisiatif ke sana agar nanti calon tunangan saya ini benar-benar serius atau enggak sama saya gitu. Jadi saya cuma pengen tahu aja. Oh ya, masalah ini bos, bentar. Kalau misalkan bos Bayu ngurusin proyek ini, urusan kantor gimana bos? Urusan kantor udah beres. Cuman sekarang kan apa ya namanya? Aku udah buat rencana sebelumnya. Aku juga sudah koordinasi sama Putri. Jadi semuanya udah aku atur dan kamu cuma tinggal ya kemanapun kamu mau sekarang. Yang penting jangan di tempat ini. Baik bos. Ya mungkin sekitar 2 jaman lah kamu baru bisa balik lagi ke sini. Baik bos. Karena sekarang mereka aku setting gimana caranya tunanganku bisa datang ke sini. Karena kebetulan juga tunanganku itu kerja sama Putri. Baik bos. Tapi kalau misalkan bos Bayu butuh saya bisa langsung telepon bos. Oke siap Yan. Karena gini juga Yan, apa
sebelumnya memang udah aku rencanakan ya. Sebelum aku pacaran, aku juga udah setting. Aku udah tahu kalau dia itu karyawannya Putri. Nah, cuman aku bilang sama Putri, tolong rahasiakan identitasku. Berarti sejauh ini pacarnya Bos Bayu masih belum tahu misalkan Ya yang belum punya tahu, perusahaan, Bos. belum tahu kondisi aku yang sebenarnya. Cuman sejauh ini sih dia itu nggak nanya-nanya masalah apa, cuman ya sekedar ke kafe, ya kita ketemu di kafe. Aku masih belum pernah jemput dia gitu. Aku juga pacaran baru ya nggak terlalu lama juga sih kan. Makanya biar aku tambah yakin nanti dia misalkan masih mau mengakui aku sebagai pacarnya, bakalan langsung ajak dia tunangan dan bakalan langsung ajak nikah ya. Saya yakin pasti pacar Bayu bakalan kaget nih Bos. Ya jelas ya. Ya kaget karena kondisi aku seperti ini, atau dia kaget karena ya kita nggak tahu juga ya gimana responnya, nanti kita lihat aja. Udah kalau gitu kamu sekarang bisa langsung pergi. Ya Bos, Biar palingan yang- saya mau belanja bahan yang kurang Ya Bos, udah, kalau sekalian. gitu. Kalau buang-buang waktu kan eman-eman Bos. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa ya. Ya udah Bos, saya pergi dulu Bos. Ini aku harus cek ke sana. Kayaknya di sana juga udah mulai. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak David, Bu Windy silakan masuk. Permisi ya, Bu. Iya, Permisi Bu ya. silakan duduk. Pak David, Bu Windy. Ya. Mohon maaf nih Bu, kan sekarang hari weekend. Kenapa Ibu kok nyuruh kita ke sini, sedangkan saya kan Ibu tahu Iya. sendiri. Sebenarnya sih saya mau ada tugas tambahan buat Pak David. Tugas tambahan Bu. Iya, tadi kan sempat di kantor ya. Iya. Iya, kita di kantor. Mohon maaf banget ya ganggu waktunya ya, Pak. Gak apa-apa nggak apa-apa, Bu. Bu. Ibu kan selaku atasan kita. Gimana dong kerjaan di kantor? Oh, lancar, Bu. Lancar. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Jadi gini Pak, saya kan ada proyek bangunan Iya. di daerah selatan sana. Tapi saya kan hari ini jadwalnya buat bisa kunjungan ke sana, tapi hari ini saya nggak bisa gitu Pak. Oh gitu. Jadi saya mau nugasin Pak David sama Bu Windy buat ngecekin proyek saya yang di sana gitu. Oh, iya, Bu. Berarti kalau ini harus sekarang juga ya, Bu, nggak bisa diundur besok. Iya, karena emang udah jadwalnya saya buat ke sana gitu. Tapi sayanya nggak bisa ke sana lagi, mau ada acara keluarga bentar lagi. Oh gitu. Ini proyek mau dipegang kita atau kita cuma disuruh nyurvei doang atau gimana? Jadi Pak David sama Bu Windy cuma ngontrol aja, survei aja. Kalau semisal nanti emang kerjanya di sana emang udah bagus, nanti bisa jadi saya mau ngasih proyek itu sama Pak David sama Oh, Bu Windy. gitu. Oh iya, tapi gini Bu, mungkin ada kekurangan dana apapun yang ada di sana, itu secara tidak langsung karena akan meminta kepada kita berdua ya, Bu ya. Jadi mungkin kita akan butuh dana untuk hari ini membantu pekerja yang ada di sana, Bu. Oh, gini aja, kalian kontrol aja di sana. Kalau misalkan dari segi keuangan ataupun dari bahan-bahannya ada yang kurang, ataupun dari keuangannya juga ada yang kurang juga, atau nggak sinkron sama pengeluarannya, nanti bisa laporin ke saya. Nanti saya proses gitu. Oh gitu. Tapi alangkah baiknya kan ini ada acara keluarga, mungkin bisa di yang ini dulu ya, ya, Pak, ya? Transfer. Iya, ditransfer Ya, ditransfer dulu atau biar gimana? tidak mengganggu kegiatan Iya. keluarga Ibu di sini. Oke, hari ini saya transfer ke rekeningnya Pak David ya. Iya. Nanti untuk misalkan semuanya kurang ataupun lebih, nanti mungkin bisa dimasukkan ke kas dulu uangnya kalau misalkan lebih iya, Bu. gitu. Iya, iya. Nanti kita buatkan laporan kalau masalah itu Bu. Ibu Ya. jangan khawatir kalau masalah dana Ibu. Kalau itu saya langsung nyurvei ke lapangan. Untuk alamatnya saya send di WA ya. Siap. Oh, iya, Bu. Gitu. Nanti minta tolong didokumentasi. Pasti Bu. Ya. Ayo. Jangan lupa ya Pak David buat Siap. laporannya gitu. Siap. Hati-hati Pak di jalan. Bu. Ya, Bu. Ya. Misi Bu. Ya. Turun dulu sayang. Udah, kita nikmati aja, hah? Iya deh, iya, Ini iya, kan iya, iya. buat TPR-an, tahu nggak? Hah? Pasti bonusnya ini besar. Karena apa?
pekerjaan yang harus dikerjakan itu cuma sedikit dan anggarannya sangat besar, ya kan? Yaudah yuk. Udah Nanti di kita sini bisa aja. ngambil. Oh di sini aja. Iya, kita bisa ngambil keuntungan dari itu. Dan kalau seumpamanya keuntungannya sangat besar, terserah kita mau kemana. Katanya Bu Putri barusan itu, kalau proyek ini sudah selesai, kita bebas mau liburan. Hah? Oh oke, bagus dong. Kamu kan tadi seharusnya dukung aku dong ketika aku ngomong kalau sekarang itu hari weekend, kita harus hari khusus untuk istirahat, dan tiba-tiba Ibu Putri ngasih pekerjaan sama kita. Seharusnya kamu dukung dong. Supaya apa? Supaya timbul percakapan kayak Bu Putri yang ngomong barusan, Iya tau sih, nggak? bener. Iya sih, ampun, maaf ya. Kamu tuh gimana sih sayang? Ya Iya, udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Yang penting kita sudah dikasih kesempatan untuk liburan, oke? Ya udah, oke. Tapi kita harusnya dapat Apa? jawaban Bu Putri kayak misal nanti kalian akan dapat bonus gitu mungkin gitu loh. Kamu nggak denger apa gimana? Hah? Makanya pikirannya itu Enggak, jangan maksudnya- healing terus. Iya, maksudnya tuh Aku sudah ngebahas itu yang tadi hari ini, sayang. yang hari ini. Kamu tahu Bu Putri ngomong apa tadi? Kalau sampai ini selesai, aku gak bakalan menyuruh kita berdua sia-sia, kata Bu Putri. Dan ketika kita iya sih. mau liburan, Bu Putri mau ngasih kita bonus buat ya. Nah iya, itu kan cuma sambut buat lah, nanti sayang. kalau udah liburan. Ya kalau ini udah selesai, sudahlah. Iya. Kamu tenang aja Maksudnya ya. tuh kita- Kamu sabar dulu. Hah? Selesaiin Iya. dulu proyek Iya sih, ini. bener. Ya udah deh, Habis ya itu udah deh, ya udah. kita jangan. Bete banget. Udah di sini aja, ngapain ikut Ya, ke lokasi? nanya-nanya sama mereka Kan ini udah selesai. Bu Putri kan sudah nyuruh orang buat ngerjain ini. Atau kamu omelin aja pekerjaan. deh mereka biar cepat selesai. Biar cepat Janganlah kerjanya. sayang. Pekerjaannya sudah becus kayak gitu. Apanya yang harus Biar lebih cepet lagi gitu loh. Kecuali sama orang itu. Kemarin aku ke Borgok, dia tuh kerja di proyek yang kita pegang kemarin. Ya, Dan dia tuh aku udah marahin. Sekarang sudah tuh. udah enggak lagi. Itu lihat. Udah semangat kerjanya. Udah butuh duit malah macem-macem. Sayang, Ya, pasir sudah selesai, ya kan? Kata Ibu Putri yang belum itu cuma besinya yang belum beli, dan sama semen. Semennya cuma berapa sak yang dikirim kemarin katanya. Nah, yaudah kita ambil keuntungan dari nah itu gini, aja. iya aku juga mikir itu. Yang kita sefrekuensi banget sih. Nanti kamu kayak minta aja tuh duitnya besi biar kamu beliin. Iya kan? Kalau Atau masalah nanti misal Bu Putri kan pasti gak usah Fit, kamu kan lagi ada banyak kerjaan, gak apa-apa Bu, saya masih bisa kerjain. kamu biar kamu gimana sih kayak sayang? Hah? dipuji-puji terus sama Bu Putri. Proyek ini kan aku yang pegang. Bu Putri sudah transfer aku buat beli Oh, kamu udah bahan-bahan yang ditransfer? yang belum dibeli. Kamu Oh, gak jadi connect, gini. kamu gak Jadi connect sama gini. sekali ya? Hah? Ya, aku pikir Apa duitnya gara-gara masih kamu belum bete cair. tadi? Iya, bete Ya banget sih. Ya aku pikir duitnya masih belum cair, aku kan nggak tahu kalau duitnya udah di kamu. Uangnya sudah ditransfer ke rekening aku Ya, buat mana beli tahu. besi dan semen. Nah, rencana aku itu ya kita kurangin apa? Ketebalannya itu loh. Ketebalan besinya kita kurangin aja dan Iya, beli kamu- semen yang murahan aja. Yang penting Iya, sudah yang biasa-biasa aja. terlihat bangunannya sudah selesai. Bu Putri sudah percaya sama aku. Daripada kamu panas-panasan di sini, Iya, ya. panas banget ini. Kamu kan nggak biasa di lapangan. Kita cek dulu yang di sana, takutnya ada yang nggak beres. Oke? Habis itu kita ke gazebo, oke. ya? Ya udah yuk sana yuk. Biar kerja kita kan, Ya. biar nggak sia-sia bonusnya. Sana tuh, sayang. Loh, kok Win, kamu di sini? Mana sama orang ini? oh iya Mas, kenalin, saya Kok kamu bisa di sini sih? bentar. Ini siapa Win? Dia atasan aku. Kamu Oh atasan kamu. kerja di sini? Iya Win, kan jadi gini. Ini karena memang udah ketemu di sini, aku juga mau jujur sama kamu. Jadi Jujur.
Dari kemarin-kemarin aku sebenarnya pengen ngomong masalah ini sama kamu ini, karena kita juga baru pacaran kan. Kamu juga nggak pernah nanya pekerjaan aku apa. Ya pekerjaan aku cuma sebagai kuli bangunan ini. Apa? Ini serius? Kamu cuma kuli bangunan? Ya aku cuma kuli bangunan. Iya, Ini iya. pacar kamu? Iya. Kamu gimana sih sayang? Hah? Hah? Katanya kamu gak... Bentar. Kok ngomongnya sayang? Katanya atasan. Ya udah sih. Iya. Jadi aku sama atasan aku pacaran. Kamu kok seenaknya ngomong kayak gitu? Padahal kan aku ini pacar kamu. Kamu bilang dia pacar kamu. Baik, udah baik. Berarti... Aku juga kaget ya lihat kamu cuma kerja sebagai kuli bangunan kayak gini. Kamu itu kalau ngomong hati-hati, Win. Kenapa? Emang bener kan? Aku tuh gak pernah kepikiran sama sekali ya, Bay, kalau kamu cuma kerja kayak gini. Aku tuh mikirnya kamu tuh kerja di kantoran, kamu pemilik perusahaan. Tapi kamu cuma kayak gini doang. Ya tapi kan dari kemarin kamu nggak pernah nanya aku kerja apa, dan sekarang kamu baru mau bilang. Ya harusnya kayak kamu bilang gitu. Ya dong. seharusnya kamu juga dari awal nanya dong. Ya kalau misalnya kamu cuma kerja bangunan, harusnya Ya kamu udah, juga berarti gak kan tipe pantas kamu buat orang kayak aku. gini. Sayang, kita kesini mau survei proyek tau nggak? Hah? Ini bekerja di sini? Hah? Ya emang kenapa kalau aku kerja di sini, Mas? Udah, mendingan aku pecat ini aja. Ya udah bicara aja, gak apa-apa. Aku nggak butuh. Aku nggak kerjaan baca ini sih kok. list pekerja orang yang ada di sini. Orang ada proyek nama ini Bayu. juga bukan proyek dia kok. Ini aku yang pegang. Sinting kamu ya. Kamu yang sinting. Hah? Kamu juga bekerja bangunan, kamu nyolot ya omongannya. Hah? Kamu tahu Sinting sama dia bilang. atasan aku Bu Putri. Bu Putri sudah percayakan Nggak kenal. proyek. Aku nggak kenal sama yang namanya Berarti Putri. semua pekerja aku yang bertanggung Yang jawab. aku kenal di sini mandornya Sofyan, Pak Sofyan. Bukan Putri. Ya kamu juga Itu bawaan siap. aku. Tahu nggak? Ya udah maklumin aja kalau dia nggak tahu, sayang, dia kan cuma kerja di sini. Sayang, pokoknya aku gak mau tahu, kamu harus jelasin semuanya sama aku tentang orang ini, ya. Aku gak... Ya aku minta maaf, tapi kalau gini kan aku lebih mau sama kamu daripada sama dia. Aku juga pasti bakal putusin dia. Kamu tuh gimana sih? Hah? Iya, aku kamu minta kerja maaf. kantoran, tau nggak? Kamu punya pacar, coba seorang kuli bangunan kayak gini. Hah? Apa kamu nggak malu? Ya malu lah, cuma kan aku nggak tahu apa-apa soal dia. Aku juga kaget dia ada di sini. Udah Aku taruh juga barang itu. mau. Untuk saat ini, ya, kamu gak usah bekerja di sini. Taruh barang itu. Udah taruh aja. Ya udah, bayarannya mana? Bayaran kamu bilang? Hah? Baik, Kamu kerjanya udah gak itu ya. becus. Apalagi bermasalah sama pacar aku, masih minta bayaran. Bangga punya pacar perempuan kayak gini. Ya bangga lah. Bangga. Satu buat berdua. Itu buat berdua. Kamu jangan banyak omong. Hah? Kalau Kamu harus kalau tahu aku ya diri. mohon maaf. Ambil aja nih perempuan karena dia bukan level aku, meskipun aku Bukan cuma level kamu. sekedar Kamu yang bukan level Kamu dia. yang ya bukan level minimal aku aku. nggak mau kalau diduain. Awas tuh banyak pekerja. Kalau kamu mau di tengah nggak apa-apa. Ini aja Pak. Mau ah? Aku bakalan nih. Mau? Hah? Kamu bikin aku emosi tau nggak? Kamu pikir aku takut? Meskipun kamu pegang Tadi aku diam. sekalian tuh biar punya muka Udah ya. mendingan kamu pergi aja dari sini. Aku gak mau ngeliat mukanya kamu. Udah, itu artinya kamu udah dipecat. Aku bakal marahin Pak Sofyan. Yang karena berhak udah- buat ngusir aku dari sini cuman mandor, karena aku di sini dipekerjakan sama mandor. Mandor. Aku nggak kenal sama Mandor itu masih bawahannya pacar aku. bodoh tahu amat. nggak? Buktinya apa? Mana identitas kalian? Legalitas kalian kalau misalkan Identitas. kalian yang Kamu jangan pegang. terlalu banyak omong Buktinya orang barusan aja lewat. Dia lewat karena ngeliat aku. deh. Emang kamu siapa? Ya aku juga kepala tukang di sini. Kepala tukang, aku gak butuh kepala tukang kayak kamu. Hah? Masih banyak kepala tukang yang becus. Yang Pacar kamu aja bekerja di sini. mudah buat aku begoin. Aku tadi bilang guli bangunan, sekarang Udah, bilang aku tukang. nggak mau Dia tahu ya. percaya. Pokoknya aku gak mau ngeliat kamu di sini. Kalau masalah mandor aku bakal urus semuanya. Aku bakal marah. Sorry ya Win, aku awalnya ngira kamu itu wanita yang baik. Urusin. Aduh, Bay. Tapi ternyata kamu semurah ini jadi perempuannya. Semurah ini. Astaga. Bay, Mohon artinya maaf, aku cowok nggak- yang mau sama aku tuh banyak, Bay. Oh, Kalau cowok kamu kayak kamu tuh aku skip percuma aja. banyak tapi murahan kayak kamu Win. Kamu pacaran aja sama 2 cowok. Apa coba yang Baik, pantas buat udah. kamu? Kamu gak usah ngomong aku pacaran sama 2 cowok deh. Sekarang kamu putusin. Aku pacaran sama David aja. Ya udah selesai. Beres kan? Ya udah. Ya udah. Dan aku nggak ada salahnya juga bilang kalau misalkan kamu itu perempuan yang nggak tahu diri. Terserah deh, itu cuma Katanya kamu kerja karena juga. kamu marah kan abis Aku diduain terus nggak diputusin. marah, aku cuman malu. Yang katanya
waktu pertama ketemu ngomongnya anaknya orang kaya, kerja di kantoran jadi Emang sekretaris. iya? Loh, emang iya kan sayang, aku jadi sekretaris. Aku jadi sekretarisnya atasan aku dan aku di sini ngecek. Percuma. Cek katanya tadi Kamu pacaran. nungguin apa lagi di sini? Hah? Masih berdiri di sini? Kamu sudah tidak dipentingkan lagi di sini? Hah? Masih Ini kamu ngapain nggak- sih? Iya. Kalau kamu masih punya malu, kenapa? Masih sayang sama Windy? Hah? Masih Sayang sayang sama sama dia perempuan kamu? murahan ini. Udah, kalau kamu nggak sayang lagi sama dia, Kalau aku kamu disuruh angkat milih antara perempuan ini sama sapi ini, aku lebih baik ambil sapi ini Ya karena sapi ini udah, sama dijual sapi aja masih sana. mahal. Kalau perempuan ini kan emang nggak punya malu. Kamu tuh nggak usah nyari masalah sama kita ya. Aku nggak cari masalah. Aku cuma mempertegas kalau jadi perempuan agak sedikit mahal lah. Biar kamu juga apa? Aku mahal, makanya selera aku itu mahal. Dan yang mau sama aku itu orang-orang seperti David. Dan seharusnya kamu gak usah bergaul sama yang bukan kenal kamu, tahu Iya, nggak? aku Yang juga gini nggak nih, tahu. Di tempat pekerjaan aja bikin masalah. Kamu sih, bukannya kita mau cek di sini malah bikin ribut. Malu Yakin tahu mau nggak sama ngecek? yang lain? Ya udah, ini Jangan-jangan Pak Sofian kalian- mana sih? Biar diusir nih orang. Terus jangan-jangan kalian kesini cuma mau pacaran modal dikit dong mas. Jangan di tempat proyek kayak gini, apalagi banyak sapi. Udah deh, daripada aku ngeladenin yang orang seperti kalian, ya, yang satu nggak jelas, yang satu murahan, jadi aku pergi karena Udah, nggak kalau usah aku banyak ngomong. bacot. Kamu didiamin kok malah tambah banyak omong, hah? Yang dong tidak pada bekerja tuh. Harusnya kamu Aku mohon-mohon mau buat dikasih duit. Kamu bekerja tanpa aku gaji, hah? Ini Stres ya? sebagai Tadi aku disuruh berhenti, sekarang disuruh jangan terlalu banyak omong. Sini kamu kerja. Ini pembelajaran buat kamu ya. Jangan macam-macam lagi sama Windy. Kerja. Dan buat yang lain, kalau masih pengen bekerja di sini, jangan contoh orang ini. Kalau kalian persis kayak gini, tahu akibatnya ya. Dan satu lagi ya, Bay. Aku mau putus sama kamu. Jadi jangan pernah kamu anggap aku sebagai pacar lagi. Ogah banget aku pacaran sama kuli bangunan kayak kamu. kamu kalau punya mulut hati-hati Win. Ya. Daripada kamu ya cuman harga diri kamu. Negeri, kamu gak usah ngomong harga diri deh. Kamu tuh siapa di sini? Jangan terlalu banyak ngomong, aku udah siram ah. Kamu udah omongin pacar aku masih nyolot aja kamu. Kerja tuh kayak mereka, giat. Kamu pikir aku bakalan nurut sama orang seperti kamu? Hah? Ya harus nurut lah, kamu tuh digaji sama dia loh. Harusnya kamu minta maaf terus mohon-mohon. Minta gaji, minta duit. Mohon-mohon sama perempuan murahan seperti kamu. Hah? Yang dibawa ke timur ke barat mau sama laki-laki. Hah? Kamu Win masih muda ya. Ya terus? Mau sama bapak-bapak kayak gini. Coba lihat. Hah? Jenggot penting sama duitnya kumis banyak. aja nggak dicukur. Kamu mau sama laki-laki seperti ini? Kamu gak usah nyari-nyari kesalahan sampai ke jenggot dia deh. Enggak, aku cuma heran aja kenapa. Ya tapi nggak heran juga sih kan kamu juga Biasalah, terlalu. ngomongnya orang-orang rendahan kayak gini. Ya, Udah ini enak. sana kemari. Kamu ngapain sih masih nyuruh dia Kamu kerja? dibayar di sini tuh ototnya, bukan omongannya kamu. Tahu nggak? Jangan terlalu banyak omong, kamu gak bakalan dapat uang. Hah? Padahal baru ditugasin pertama kali datang ke sini udah sok berkuasa. Daripada kamu cuma bekerja di sini. Hah? Pokoknya untuk hari ini kamu gak bakalan aku gaji. Sayang, kamu udah putusin dia apa belum? Kamu nggak digaji, aku bakalan udah jelas bawa tadi. semua teman-teman aku di sini, kuli bangunan sama tukang di sini Mau buat demo. mau demo, silakan. Yang digaji kan cuma kamu, ngapain Ya kamu udah, bawa mereka? gak usah sosokan bilang punya banyak uang kalau misalkan nggak mampu buat gaji karyawannya kayak Coba gini. lihat yang lain. Kalau pekerja keras kayak gitu. Yang lain berkeringat, kamu mana? Kamu cuma pegang kayu doang dari tadi. Kerja cuma jalan-jalan. Ini emang tempat nenek moyang kamu bagaimana? Daripada Hah? cuman kerja pacaran kayak kalian. Kita yang dibayar itu obatnya. Tahu nggak? Kita mau pacaran kayak mau nggak kayak terserah aku. Terserah Karena aku yang kita. pegang proyek ini. Hah? Ya aku yakin nanti ya, kamu bakalan nyesel Win, karena kamu udah memperlakukan aku kayak gini. Coba lihat. Ngapain aku nyesel? Kalau bisa lebih dari ini aku mau nih. Kamu nih. Pegang, jangan banyak omong. Oh, daripada aku tambah marah, hah? Udah, mendingan kamu sana. Ganggu orang bekerja aja kamu. Sana. Aku gak butuh lagi tenaga kamu daripada kamu di sini cuma bikin masalah, ya.
kamu gak usah bekerja di sini lagi dan jangan pernah kamu ganggu Windy lagi. Karena Windy sudah jadi pacar aku. Oke? Sampai kapanpun aku nggak bakalan pernah ganggu perempuan murahan ini. Ya. Itu pintu keluarnya. Hah? Nah ini juga atasan kamu udah datang. Atasan kamu kan? Bu Putri, Bu, Pak David, ada apa ini Pak? Ini ada pekerja yang Iya. kurang ajar, Bu. Makanya kita usir daripada bikin iya masalah Bu, di jalan. bener. Tunggu. Jadi udah gini aja, Bu Putri bisa sampaikan sama mereka apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan apa yang sudah saya rencanakan ternyata sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Maksudnya gimana, Ibu? sebenarnya yang punya proyek ini sama perusahaan itu Pak Bayu. Gitu Udah. Pak David. Kamu pikir aku orang bodoh, Win? Hah? Kamu baru pacaran sama aku ya? Kamu udah berani selingkuh sama pimpinan kamu sendiri? Hah? Kamu itu sadar nggak? Kamu kerja di tempat siapa? Kamu itu kerja di tempat aku. Aku emang sengaja merahasiakan posisi aku yang sebenarnya. Karena aku pengen tahu kamu itu beneran serius atau enggak sama aku. Dan aku juga sudah bilang sama Bu Putri untuk merahasiakan masalah ini. Kamu pikir aku kenal sama kamu, tiba-tiba aku langsung kenal? Hah? Banyak aku nggak tahu kalau ternyata kamu. Udah deh, Aku minta aku maaf, udah Bay. nggak butuh maaf kamu lagi, Win. Sekarang kamu udah mutusin aku. Awalnya aku udah bilang sama Bu Putri kalau misalkan kamu masih tetap mau nerima aku rencana bakalan ngajak kamu tunangan dan bakalan ngajak nikah. Tapi ternyata, ya jangankan buat tunangan atau nikah, buat kenal sama kamu pun aku udah nggak mau lagi. Baik, kasih aku kesempatan. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ada hubungan sama orang ini? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya sebenarnya Udah deh, gini ya. Alasan saya, Bu Putri, kenapa tadi saya nyuruh Bu Putri buat nyuruh Windy datang sama orang ini buat ngecek ke lapangan. Karena ini yang saya harapkan. Jadi ternyata apa yang disampaikan orang-orang saya ternyata benar. Dan saya nggak mau ada sampah di tempat kerja saya. Sebentar Pak Bayu. Atau mungkin dugaan saya selama ini benar. Kalau misalkan Pak David selama ini korupsi di perusahaannya. yang enggak lah, Bu. Menambah. Gini aja deh, Bu. Bu Putri yang tahu masalah internal perusahaan. Bu Putri urus audit mereka berdua. Kalau terbukti mereka berdua bersalah, Bu Putri bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan mulai hari ini mereka harus dipecat juga. Dipecat secara tidak terhormat. Dan kamu jangan pernah ganggu aku lagi, Win. Aku pikir kamu wanita yang baik, tapi ternyata kamu itu lebih buruk dari apa yang aku bayangkan. Kamu tadi seolah-olah kamu paling berkuasa di sini, ha? Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Kamu cuma pekerja di sini. Saya minta maaf, Pak. Karena saya sudah ada. Dan kamu bakalan kesusahan buat cari pekerjaan. Udah diem, aku nggak ngomong sama kamu. Aku pastikan kamu bakalan kesusahan cari pekerjaan untuk daerah sini. Urus nih mereka berdua. Jangan pernah ganggu aku lagi. Pak, baik, aduh. Tapi jangan cepat saja, tidak tahu Pak menau. David, selama ini saya kurang apa sama Bapak, sama Ibu juga. Saya juga udah baik ke kalian. Kalau kalian minta cuti, saya kasih. Kalau kalian minta dana, saya kasih buat perusahaan. Tapi ini balasannya buat saya gitu ya. Ya, kita minta maaf, Bu. Maaf ya, saya nggak bisa apa-apa. Ini udah dari pemilik perusahaan buat minta kalian dipecat. Saya udah nggak bisa buat apa-apa. Kalau nggak, saya yang dipecat nanti. Saya mau kalian semua dana-dana yang kalian udah pakai, saya mau itu kembalikan. Saya akan proses secepatnya buat laporan-laporan yang sudah kalian palsukan itu. Sebenarnya saya udah tahu dari dulu, tapi saya diem. Saya belum cukup bukti untuk membuktikan semuanya. Tapi sekarang saya sudah punya bukti. Saya sudah tahu kalian kayak gimana. Jadi keputusan saya sama kayak Pak Bayu. Saya bakalan pecat kalian sekarang juga. Tidak dibawa ke jalur hukum kan? Ya itu apa kata nanti kan. Ya udah, saya hari ini lagi sibuk. Saya nggak ada waktu buat ngurusin kalian berdua. Nanti bakalan saya proses semuanya yang udah kalian lakukan ke perusahaan. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Gimana nih, Seng? Sial banget. Hari Kita ini bakal sangat kesulitan kalau kita di blacklist, tahu? lebih malu lagi kalau misalnya kita nanti di pengauditan, tahu nggak? Ya udah,
tanggung risiko, karena kita berdua yang menikmati hasilnya, kita berdua juga harus menanggung risikonya. Tenang banget sih. Iya, aku nggak tenang.